Iskander M kembali menjadi sorotan dalam konflik Rusia-Ukraina. Di tengah meningkatnya intensitas serangan, rudal ini bukan sekadar senjata, ia adalah simbol perubahan wajah perang modern. Bayangkan sebuah sistem yang mampu meluncur dengan kecepatan hipersonik, menghantam target dalam hitungan menit, dan hampir tidak memberi waktu bagi lawan untuk bereaksi. Inilah ancaman yang kini terus membayangi pertahanan Ukraina. Keunggulan utama Iskander M terletak pada kecepatannya yang mencapai Mach 6 hingga Mach 7. Dalam dunia militer, kecepatan seperti ini berarti satu hal, waktu reaksi yang sangat sempit. Sistem pertahanan udara seperti Patriot Missile System dipaksa bekerja dalam tekanan ekstrem, mendeteksi, mengunci, dan menghancurkan target dalam waktu yang hampir tidak cukup. Namun, tantangannya tidak berhenti di situ. Iskander M tidak mengikuti jalur balistik biasa. Ia bermanuver di udara, mengubah arah, dan membuat perhitungan intersepsi menjadi jauh lebih sulit. Dalam beberapa laporan, Iskander M juga disebut mampu melepaskan decoy atau umpan untuk mengecoh radar. Ini berarti sistem pertahanan tidak hanya menghadapi satu target, tetapi beberapa bayangan ancaman sekaligus. Dalam situasi seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berarti satu rudal lolos dan menghantam target vital. Dan di medan perang, satu rudal saja sudah cukup untuk mengubah situasi. Kemampuan destruktif Iskander M juga tidak bisa diremehkan. Dengan akurasi tinggi, rudal ini dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi, seperti depot amunisi, pangkalan militer, hingga infrastruktur energi. Dalam beberapa serangan terbaru, pola yang digunakan semakin kompleks. Rudal Iskander diluncurkan bersamaan dengan drone seperti Shahed 136 dan rudal jelajah lainnya. Strateginya jelas, membanjiri pertahanan udara, memaksa sistem bekerja di luar kapasitasnya. Di balik layar, Rusia juga terus meningkatkan produksi Iskander M. Ini bukan sekadar spekulasi, tetapi bagian dari strategi jangka panjang. Dengan produksi yang meningkat, Rusia mampu menjaga intensitas serangan tetap tinggi. Artinya, bukan hanya satu gelombang serangan yang harus dihadapi Ukraina, tetapi serangan berulang yang datang tanpa jeda panjang. Ini menciptakan tekanan berkelanjutan yang menguras sumber daya pertahanan. Dampaknya tidak hanya terasa di medan militer. Serangan Iskander M terhadap infrastruktur energi telah menyebabkan gangguan listrik di berbagai wilayah Ukraina. Kehidupan sipil ikut terdampak, dari rumah sakit hingga fasilitas publik. Di sisi lain, efek psikologisnya juga sangat besar. Ketika serangan bisa datang dengan cepat dan sulit diprediksi, tekanan mental terhadap masyarakat dan militer meningkat drastis. Namun, apakah Ukraina benar-benar tidak mampu menghadapi ancaman ini? Jawabannya tidak sesederhana itu. Beberapa rudal Iskander berhasil dicegat oleh sistem Patriot. Ini membuktikan bahwa pertahanan masih memiliki kemampuan untuk melawan. Tetapi, setiap intersepsi memiliki harga yang mahal dan jumlah sistem pertahanan terbatas. Disinilah pertarungan sebenarnya terjadi, bukan hanya di udara, tetapi juga dalam logistik dan daya tahan. Sekarang pertanyaan besar muncul, dan ini bukan sekadar teori. Jika Rusia mampu terus memproduksi dan meluncurkan Iskander M dalam jumlah besar, sementara Ukraina harus mengeluarkan sumber daya besar untuk setiap intersepsi, siapa yang akan lebih dulu kehabisan? Dalam perang modern,
kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang mampu bertahan paling lama.